Pada tahun 1929 di kota Paris, Prancis, terlihat ada seorang wanita bernama Madeleine sedang berduka atas kematian ayahnya. Ayah Madeleine kaya raya. Dia pemilik bank terbesar di Prancis. Madeleine ini janda satu anak. Anaknya masih SMP, namanya Paul. Karena dulu mantan suami Madeleine pergi meninggalkannya tanpa kabar dan kakak kandungnya juga sudah lama meninggal, jadi sekarang Madeleine hanya hidup berdua dengan putranya aja. Pagi itu saat Madeleine, kerabat serta para pejabat sedang bersiap-siap ingin mengantar jenazah sang ayah ke pemakaman, tiba-tiba Paul muncul dari jendela lantai 2. Paul pun dilarikan ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian, notaris mengumpulkan para anggota keluarga untuk membagikan warisan. Karena Madeleine masih merawat Paul di rumah sakit, jadi asistennya yang bernama Leonce mewakilinya. Selain Leonce, paman Madeleine yang bernama Charles dan direktur bank bernama Gustave juga hadir di sana. Mereka juga akan dapat warisan. Setelah semua siap, notaris mulai membacakan surat wasiat, lalu memberitahu bahwa Madeleine akan dapat warisan saham bank senilai 3 juta franc atau 53 miliar rupiah. Ketika giliran Charles saat tahu kalau dia cuma dapat uang 200.000 franc atau 3,5 miliar rupiah aja, Charles pun protes. Padahal dia sudah membantu merintis bank dari awal, tapi kenapa hanya dapat bagian sedikit? Charles yang tak terima dengan hasil pembagian warisan memutuskan pergi meninggalkan ruangan. Waktu pulang bareng naik mobil, Charles dan Gustave diskusi masalah harta warisan Madeleine. Charles menyarankan karena Madeleine gak ngerti sama sekali tentang cara mengelola uang, daripada habis gitu aja lebih baik Gustave mengambil alih hartanya. Kebetulan Madeleine janda. Jika dinikahi maka otomatis semua harta itu akan jadi milik Gustave. Malamnya di rumah, ketika Leonce dan para pelayan sedang merapihkan kamar Paul, Madeleine terlihat sedih. Madeleine lalu cerita ke guru private Paul yang bernama Andre soal kondisi putranya. Dengan sedih, Madeleine bilang sekarang Paul lumpuh dan mengalami gangguan mental. Karena tak bisa belajar, jadi sudah tak butuh guru privat. Sebagai gantinya, Madeleine akan mencarikan Andre pekerjaan lain. Mendengar itu, Andre mengerti. Andre minta tolong kalau boleh dia ingin sekali jadi jurnalis. Madeleine pun bersedia membantu. Esok paginya sepulang dari rumah sakit, Paul hanya bisa duduk lemas di kursi roda seperti tak punya semangat hidup. Di ruang kerja Madeleine, waktu Gustave datang menyerahkan laporan keuangan bank, Madeleine curhat soal kondisi mental Paul. Melihat Madeleine sedih, Gustave berusaha menenangkan sambil perlahan-lahan mencoba mengambil hati Madeleine. Tapi pas tuh bocah mau nyosor, Madeleine langsung nabok. Gustave pun diem. Siangnya, Madeleine dan Leonce menginterview ibu-ibu yang ingin melamar jadi pengasuh Paul. Namun selama interview, padahal sudah 10 orang pelamar, tapi masih belum ada yang cocok. Hingga akhirnya ada seorang wanita imigran dari negara Slovakia bernama Vladi masuk. Ketika memperkenalkan diri, karena Vladi nggak bisa bahasa Prancis, Madeleine dan Leonce bengong. Di tengah interview, Vladi inisiatif menghampiri Paul. Pas tahu tuh bocah ngompol, dengan sigap Vladi langsung menggendong ke sofa lalu mengganti celananya. Melihat Paul tersenyum, tanpa pikir panjang Madeleine memutuskan menerima Vladi kerja. Beberapa hari kemudian, Andre mengajak Madeleine makan malam di restoran. Saat bertemu, Andre menunjukkan koran sambil berterima kasih. Berkat bantuan Madeleine, sekarang dia bisa meraih mimpinya jadi jurnalis. Madeleine pun ikut senang. Akhir bulan, seperti biasa, Gustave ke rumah untuk menyerahkan laporan keuangan. Karena masih canggung, Madeleine minta Gustave bekerja secara profesional dan melupakan masalah pribadi. Tak lama kemudian Charles datang. Charles cerita sekarang kondisi keuangannya sedang sulit, bisnisnya juga macet. Ia mohon Madeleine mau meminjamkan dana segar untuk memperbaiki masalah keuangannya. Namun Madeleine menolak dan malah menyarankan daripada berhutang lebih baik Charles menjual sahamnya aja. Mendengar itu Charles kecewa.
Dengan emosi, dia membahas kondisi Paul, bahkan sampai menyebut Madeline tak pantas jadi ibu. Mendengar ucapan pamannya itu, hati Madeline perih. Malamnya, Gustav dan Charles ketemuan di kafe. Sambil marah-marah, Charles cerita soal Madeline. Padahal dulu dia sudah susah payah membantu ayahnya merintis bank, tapi sekarang giliran dia butuh bantuan, Madeline nolak tanpa punya perasaan. Gustav lalu berkata dia akan memberi pinjaman uang asalkan Charles mau membantunya mengambil alih bank milik Madeline. Pas ngeliat Gustav nunjukin duit segepok, Charles setuju. Besoknya di rumah saat Vladi sedang mengurus Paul, dia nggak sengaja menemukan piringan musik karya penyanyi terkenal bernama Solang. Karena Vladi penggemar berat Solang, biar nggak bosen dia memutar lagunya. Berkat lagu Solang, semangat hidup Paul terlihat mulai kembali. Gara-gara terus-terusan dengerin lagunya, Paul jadi fans berat Solang. Saking ngefansnya, setiap malam dia selalu mengirim surat bertuliskan puisi-puisi untuk penyanyi idolanya itu. Suatu pagi, Charles datang menemui Madeline. Kali ini bukan untuk pinjam uang. Charles menunjukkan koran sambil memberitahu kalau sekarang Amerika sedang mengalami krisis ekonomi cukup parah. Nilai mata uang Prancis jadi melemah dan harga saham perbankan turun drastis. Sebelum rugi besar, Charles menyarankan lebih baik Madeline buru-buru menjual sahamnya lalu beralih investasi ke perusahaan tambang minyak di negara Rumania. Madeline yang gak ngerti apa-apa soal bisnis mulai khawatir. Siang hari di kamar, waktu Paul lagi baca buku, supir pribadi Madeline yang bernama Dupre masuk membawakan surat. Saat tahu surat itu adalah surat balasan dari Solang, Paul minta tolong Dupre membacakannya. Solang menulis dia kagum dengan puisi kiriman Paul. Sebagai ucapan terima kasih, Solang mengundang Paul secara pribadi untuk datang ke konsernya malam ini. Mendengar itu, Paul sangat senang. Malamnya dengan semangat, Paul, Madeline, Dupre, dan Vladi pergi ke gedung orkestra menyaksikan konser Solang. Selesai konser, waktu Paul mau pulang, tiba-tiba Solang menyusul. Ketika bertemu untuk pertama kalinya, Solang terlihat gembira. Ia berterima kasih berkat puisi indah Paul, dia jadi dapat inspirasi untuk menulis lagu-lagu baru. Solang lalu memberi hadiah tiket konser berikutnya. Bulan depan dia akan konser di kota Milan, Italia. Ia harap Paul mau menontonnya lagi. Paul dan Madeline pun senang. Keesokan harinya, Madeline bersama Leonce menemui Gustav untuk minta saran soal masalah krisis ekonomi, sekaligus bertanya tentang peluang investasi di pertambangan minyak Rumania. Namun karena jawaban Gustav meragukan, Madeline bimbang. Selesai konsultasi, saat ingin pulang, Gustav memberitahu dari hasil auditnya ada laporan belanja bulanan yang dipalsukan oleh Leonce. Artinya selama ini Leonce diam-diam telah korupsi. Mendengar kabar itu, Madeline kaget. Waktu jalan pulang di mobil, Leonce menangis sambil terus minta maaf. Ia terpaksa korupsi karena gajinya kecil. Bukannya marah, Madeline justru malah minta maaf balik. Sebagai majikan, harusnya dia lebih memikirkan kesejahteraan Leonce. Ia janji mulai bulan depan gaji Leonce naik. Di tengah obrolan, karena masih bimbang, Madeline minta pendapat Leonce soal minyak Rumania. Leonce menyarankan kalau jadi Madeline, dia pasti tak akan melewatkan kesempatan bagus itu. Sorenya, agar lebih yakin, Madeline minta pendapat Andre juga.
Karena Andre adalah jurnalis pertama yang menulis berita tentang krisis ekonomi Amerika, Madeline yakin dia tahu persis keadaan sebenarnya. Melihat kebingungan Madeline, Andre menjawab berita itu memang benar. Ia juga menyarankan Madeline untuk berinvestasi di pertambangan minyak Rumania, mumpung harganya masih murah. Saat ini di Prancis, sektor minyak bumi lebih diprioritaskan dibanding sektor perbankan. Setelah memikirkan matang-matang, besoknya Madeline ke kantor Gustav. Dengan percaya diri, Madeline berkata dia akan menjual seluruh warisan saham bank ayahnya. Ia yakin keputusannya beralih ke sektor minyak Rumania adalah keputusan tepat. Mendengar itu, Gustav terdiam, menahan senyum. Malam hari di kafe, Gustav dan Charles merayakan keberhasilan mereka. Sesuai rencana, akhirnya Madeline menjual semua saham ayahnya. Kini bank terbesar dan tersukses di Prancis sepenuhnya sudah menjadi milik mereka berdua. 1 bulan berlalu, ketika sedang siap-siap ingin pergi nonton konser Solang di kota Milan, Italia, Madeline syok saat membaca koran berita saham. Dalam berita itu tertulis bahwa pertambangan minyak di Rumania telah hancur tenggelam ke dasar laut. Artinya dalam sekejap seluruh harta warisan Madeline lenyap. Madeline yang sadar telah ditipu lalu pergi menemui Gustav. Waktu bertemu, karena sekarang Madeline jatuh miskin, Gustav terlihat tak peduli sama sekali. Madeline pun meluapkan emosinya. Dia kecewa ternyata selama ini Gustav, Charles, dan Andre bersekongkol. Namun sekeras apapun Madeline melampiaskan kemarahannya, semuanya sia-sia. Tanpa rasa bersalah, Gustav berkata kebangkrutan Madeline bukan salahnya, tapi karena kebodohan Madeline sendiri. Mendengar itu, Madeline hanya bisa menangis. Waktu mau pulang, Madeline kaget melihat Leonce muncul dari jendela bersama Gustav. Ternyata Leonce juga ikut bersekongkol mengkhianatinya. Malam hari di ruang kerja, Madeline menangis sambil terus meratapi kebodohannya. J'ai rien vu. Pardon. J'ai tout raté. Beberapa bulan kemudian, karena kondisi keuangan semakin menipis, demi bisa bertahan hidup, Madeline terpaksa menjual rumah megah sang ayah. 5 tahun berlalu, terlihat Madeline kini tinggal di apartemen sederhana bersama Paul dan Vladi. Paul juga sudah dewasa, sementara Vladi tetap setia menjadi pengasuhnya. Pagi itu, waktu sedang menyiapkan sarapan, Madeline iseng baca koran. Saat membaca berita tentang Gustav dan Charles yang sekarang membuka perusahaan baru di bidang pengadaan mesin jet, seketika Madeline teringat perbuatan mereka dulu. Madeline pun bertekad akan balas dendam. Esok paginya, Madeline mengajak Dupre ketemuan di kafe untuk minta bantuan mencari informasi tentang Gustav. Awalnya Dupre ragu, tapi saat teringat semua perbuatan busuk Gustav ke Madeline, akhirnya dia mau ikut membantu. Sebelum mulai kerja, Dupre minta bayaran 1.000 franc atau 17 juta rupiah per bulan. Karena uang hasil jual rumah dulu masih cukup banyak, Madeline setuju. Setelah sepakat, tanpa membuang-buang waktu, Dupre langsung mulai memata-matai Gustav. Siang hari di pabrik, Gustav mempresentasikan rancangan mesin jet buatannya di depan pejabat kementerian serta para wartawan. Semua orang kagum. Selesai presentasi, Charles protes. Kenapa tadi Gustav bilang pesawat jetnya baru akan siap produksi massal 3 bulan lagi? Kenapa nggak sekarang aja? Padahal selama 3 tahun terakhir, dia sudah mengeluarkan banyak sekali uang untuk membiayai proyek ini. Charles butuh kepastian kapan kita akan dapat pesanan dari pemerintah. Dengan tegas, Gustav menyuruh sabar. Nggak usah khawatir, proyek ini pasti akan membuat kita kaya raya.
Beberapa hari kemudian, setelah mengumpulkan informasi tentang Gustave, Dupre melapor ke Madeleine. Dia juga dapat fakta baru. Kini Leon sudah jadi istri Gustave. Tak hanya itu, tapi masih ada fakta lain. Dupre lalu menunjukkan 2 surat nikah milik Leonce dan memberitahu kalau ternyata Leonce diam-diam punya 2 suami. Satunya Gustave, satu lagi bernama Robert. Madeleine pun senang. Bukti pernikahan ilegal ini bisa jadi alat untuk memanfaatkan Leonce. Keesokan harinya, waktu baru pulang ke rumah, Leonce kaget tiba-tiba Madeleine sudah menunggu. Tanpa basa-basi, Madeleine menunjukkan 2 surat pernikahan Leonce sambil mengancam jika tak ingin dilaporkan ke polisi. Leonce dan suami pertamanya yaitu Robert harus mau membantunya jadi mata-mata untuk menggali informasi tentang Gustave. Leonce yang panik terpaksa menurut. Malamnya di rumah Robert, Leonce menceritakan ancaman Madeleine tadi. Karena tak ingin istrinya dipenjara, Robert mau ikut membantu. Dia akan mencoba menyusup jadi karyawan. Beberapa hari kemudian, setelah melamar kerja, kini Robert sudah bekerja sebagai satpam di pabrik Gustave. Pagi itu saat sedang bertugas, Robert melihat sekretaris Gustave membawa paket rahasia berisi peralatan penting untuk pembuatan mesin jet. Robert pun mengelabui si sekretaris lalu mencuri paketnya. Sementara itu di ruangan khusus, terlihat Gustave bersama para teknisi sedang menguji coba mesin jet. Karena uji coba gagal, Gustave marah-marah. Waktunya tinggal 3 bulan lagi. Jika masih gagal terus, dia akan memecat semua teknisinya. Di sisi lain, terlihat Solang sedang main ke rumah Madeleine. Sang penyanyi terkenal dan fansnya itu terlihat sudah sangat akrab. Selain ingin menjenguk Paul, Solang juga memberitahu kalau dia diundang oleh Nazi Jerman untuk bernyanyi menghibur Hitler. Karena takut Solang kenapa-kenapa, Paul melarang. Saking sayangnya, Paul sampai memohon agar Solang jangan pergi ke Jerman. Namun Solang tetap ingin konser di sana. Jujur, dia telah lama menunggu kesempatan ini. Bahkan dia akan membuat konser di hadapan para Nazi nanti jadi konser terbaik selama karirnya. Setelah meyakinkan kalau dia akan baik-baik aja, Solang pamit pulang. Paul pun cuma bisa istighfar. 2 bulan berlalu di rumah Gustave. Karena proyek mesin jetnya masih belum siap juga, Charles dan Andre marah-marah. Andre bilang dia sudah mempertaruhkan karirnya sebagai jurnalis untuk terus membohongi publik tentang perkembangan proyek ini. Bila tak ada kemajuan dan ketahuan menulis berita palsu, karirnya sebagai jurnalis bisa hancur. Charles juga kecewa. Padahal tinggal sebulan lagi, tapi mesin jetnya masih gagal terus. Dia sudah habis-habisan mendanai proyek Gustave sampai keuangannya menipis. Gustave berusaha menenangkan lalu menunjukkan rancangan mesin barunya. Ia yakin kali ini pasti berhasil. Pagi hari ketika Madeleine sedang membaca koran, dia melihat ada iklan tentang bank swasta dari negara Swiss yang baru aja buka cabang di kota Paris. Madeleine pun dapat ide untuk menjebak Gustave. Ia lalu pergi ke bank tersebut dan menyamar sebagai Leonce. Saat bertemu direktur bank, Madeleine berkata kalau dia ingin membuka rekening baru atas nama Gustave. Di tengah obrolan, mendadak si direktur menunjukkan daftar nama-nama nasabah rahasianya dan menawarkan banknya ini juga bisa membantu nasabah untuk menghindari pajak. Atau dengan kata lain, banknya bisa membantu pencucian uang. Mendengar itu, Madeleine semakin tertarik. 1 bulan kemudian, mesin jet rancangan baru Gustave akhirnya selesai. Paginya sebelum presentasi, Robert diam-diam masuk ke ruang penyimpanan mesin. Di sana dia pura-pura bersih-bersih lalu menuangkan oli ke dalam mesin jet. Siangnya, setelah menyambut wartawan dan para pejabat, Gustave mulai presentasi.
Awalnya semua berjalan lancar, namun saat Gustav mendekati mesin, tiba-tiba akibat kejadian itu, Pak Menteri kecewa dan membatalkan rencana pemesanan mesin jet Gustav. Kabar kegagalan Gustav pun viral tersebar ke seluruh media koran. Pagi hari ketika Direktur Bank Swiss baru aja keluar bank, Leons yang dari tadi menunggu memancingnya ke jalanan sepi. Dari belakang, Robert memukulnya hingga pingsan. Dupre dan Robert lalu buru-buru mengambil buku daftar nama nasabah yang telah melakukan pencucian uang. Siang hari, Dupre dan Madeleine menemui seorang pria yang bisa memalsukan dokumen. Madeleine minta tolong buatkan 3 nama, yaitu nama Gustav, Charles, dan Andre. Keesokan harinya, Leons diam-diam menyusup ke ruang kerja Gustav untuk mencuri dokumen rancangan mesin jet. Setelah berhasil mencuri, Leons menemui Madeleine di restoran. Melihat dokumen tersebut, Madeleine senang, lalu menyuruh Leons bersembunyi sementara waktu. Ia berencana menjual dokumen ini ke Nazi Jerman dengan menyamar sebagai Leons. Jika Nazi membelinya dan mentransfer uang ke rekening Bank Swiss yang sudah dia buat atas nama Gustav, maka Gustav pasti akan dipenjara dengan tuduhan melakukan transaksi ilegal, bahkan dianggap mengkhianati negaranya sendiri karena bekerja sama dengan Jerman. Di sisi lain, di rumah Gustav terlihat polisi sedang memeriksa TKP pencurian. Namun selama pemeriksaan, kepala polisi menemukan ada kejanggalan. Bila memang ada pencuri masuk, kenapa di brankas tak ada tanda-tanda dibuka paksa? Karena mengira Gustav cuma merekayasa pencurian, kepala polisi pun menghentikan penyelidikan. Sepulang ke rumah, Madeleine menunjukkan tiket sambil mengajak Paul nonton konser Solang di Jerman besok. Paul yang senang lalu memeluk sang ibu. Sorenya saat Gustav sedang merapihkan dokumen-dokumen, Charles datang menuntut pertanggungjawaban. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Gustav menjawab, "Sekarang kita sudah bangkrut. Tak ada lagi proyek mesin jet." Mendengar itu, Charles syok. Semua uang tabungannya habis sia-sia gitu aja. Di luar ruangan, Charles dan Andre hanya bisa saling menatap satu sama lain, meratapi nasib mereka. Keesokan harinya, Madeleine, Paul, serta Vladi berangkat naik kereta menuju kota Berlin, Jerman. Karena Madeleine memesan tiket atas nama Leons, agar tak ketahuan, dia duduk terpisah dari Paul dan memakai rambut palsu untuk mengelabui petugas Jerman. Beruntung selama pemeriksaan, petugas tak curiga. Beberapa jam kemudian, sesampainya di kota Berlin, Madeleine bergegas ke kantor pemerintah Jerman. Ketika bertemu petinggi Nazi, Madeleine langsung memperkenalkan diri. Namanya Leons. Tujuannya datang jauh-jauh ke sini untuk menjual rancangan mesin jet milik suaminya, yaitu Gustav. Ia tahu teknologi pesawat jet Jerman masih butuh banyak perbaikan. Rancangan inilah solusinya. Awalnya si petinggi Nazi ragu, tapi setelah negosiasi panjang, akhirnya dia mulai tertarik. Tapi saat tahu harganya mahal banget, sampai 600.000 franc, si petinggi minta waktu untuk berpikir sampai besok. Malam hari, Madeleine, Paul, dan Vladi datang ke konser Solang. Hitler serta para pejabat Nazi juga hadir. Namun ketika konser dimulai, semua kaget. Lirik lagu yang Solang nyanyikan seakan seperti sedang menghina Nazi. Seluruh penonton pun kecewa, termasuk Hitler. Mereka satu persatu pergi meninggalkan tempat konser. Ternyata Solang sengaja menyanyikan lagu itu sebagai bentuk perlawanannya pada Hitler yang telah membuat banyak orang menderita. Tak lama kemudian, tentara Nazi menangkapnya. Dari bangku penonton, melihat Solang ditangkap, Paul terdiam sedih. Besoknya, Madeleine datang lagi ke kantor Nazi untuk minta kepastian. Sayangnya karena terlalu mahal, petinggi Nazi berubah pikiran dan tak jadi membelinya. Tapi Madeleine gak nyerah. Bila Jerman menolak, maka dia akan menjualnya ke Italia.
Rancangan mesin jet sebagus ini pasti akan membuat kekuatan tempur Italia semakin canggih. Si petinggi pun panik. Akhirnya dia mau membeli. Mendengar itu, Madeleine senang, lalu minta dibayar setengah cash dan setengahnya lagi ditransfer ke rekening bank Swiss atas nama Gustav. Siangnya di stasiun kereta, saat Madeleine, Paul, dan Vladi sedang mengantri tiket, mendadak ada tentara Nazi lewat membawa Solang. Beruntung Solang masih hidup, dia hanya dipulangkan secara paksa. Sementara itu di kantor Nazi, terlihat si petinggi baru aja sadar kalau rancangan mesin jet yang dia beli ternyata adalah rancangan gagal. Karena kesal sudah ditipu, dia memerintahkan pasukannya buru-buru menangkap Madeleine sebelum melewati perbatasan Jerman-Perancis. Meski telah melepas rambut palsu dan memesan tiket atas namanya sendiri, Madeleine belum sepenuhnya aman. Ketika sampai di stasiun perbatasan Jerman-Prancis, tiba-tiba pasukan Nazi datang menginterogasi satu persatu penumpang. Madeleine pun berusaha tetap tenang. Das ist unmöglich! Eine gottverdammte Frau! Madeleine lolos. Di luar stasiun, dia bergegas naik mobil Dupre yang sudah menunggu. Melihat Madeleine berhasil menjalankan misinya, Dupre lega. Keesokan harinya, setelah lapor polisi, di bank Swiss terlihat Leon sedang menggoda direktur sambil pura-pura ingin buka rekening. Waktu mau pulang, dia masuk ke toilet, lalu menaruh buku daftar nama nasabah pencucian uang dan segera pergi. Tak lama kemudian, polisi datang membawa surat perintah penangkapan. Kepala polisi bilang dia dapat laporan bahwa Bank Swiss telah bekerja sama dengan para pebisnis untuk melakukan pencucian uang. Awalnya direktur bank membantah, tapi waktu polisi menemukan bukti daftar nama nasabah di toilet, direktur terdiam kebingungan. Akhirnya si direktur ditangkap. Malamnya untuk mengalihkan perhatian, Madeleine mengajak Andre makan malam di restoran, sementara Dupre menyusup ke apartemen Andre, lalu menaruh barang bukti uang cash dari petinggi Nazi. Di restoran selama makan, Madeleine terus memojokkan Andre. Madeleine menatap tajam dan berkata, dia sudah tahu semua perbuatan Andre. Cepat atau lambat, Andre juga pasti akan hancur. Mendengar itu, Andre gemetar. Setelah cukup mengulur waktu, Madeleine pun pergi meninggalkannya. Sepulang ke apartemen, ketika sedang bekerja, Andre kaget tiba-tiba polisi datang menggerebek. Kepala polisi membawa surat perintah penangkapan karena Andre diduga terlibat pencucian uang. Saat polisi menemukan uang cash di balik lukisan, Andre syok. Esok paginya, giliran Gustav yang ditangkap polisi atas tuduhan telah melakukan transaksi ilegal dengan menjual rancangan mesin jet ke pihak Nazi Jerman. Kepala polisi punya bukti transfer uang dari pemerintah Nazi di rekening bank Swiss atas nama Gustav. Gustav pun sadar dia telah dijebak. Di sisi lain terlihat Madeleine, Dupre, dan Leon sedang berkumpul di restoran. Karena misi sudah selesai, Madeleine berterima kasih pada mereka semua, terutama Leons. Berkat Leons, misi ini jadi berjalan lancar. Ia juga sudah memaafkan perbuatan Leons dulu. Sebagai imbalan, Madeleine memberinya uang lalu menyarankan lebih baik Leons pergi dari kota Paris untuk membuka lembaran hidup baru. Mendengar itu, Leons lega dan berterima kasih.
Siangnya, ketika Gustave baru aja sampai di depan kantor polisi, dari seberang jalan, Madeleine menatap Gustave dengan tatapan puas. Sangat puas. Beberapa hari berlalu, akibat sakit parah, Solang meninggal dunia. Karena tak punya pewaris dan hanya Paula satu-satunya orang yang dia sayangi, sebelum meninggal, Solang mewariskan seluruh kekayaannya untuk Paul. Di rumah mewah Solang, saat Paul sedang berkeliling, dari kejauhan Madeleine dan Dupre ikut bahagia melihat Paul bahagia. Di tengah kebahagiaan, Madeleine bertanya, apa Dupre masih mau tetap setia menemaninya lagi seperti biasanya? Dupre pun menjawab, mau.